Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal bahas tuntas mengenai FIFA Pildun U20 yang batal dilaksanakan di Indonesia. Oke guys, di video ini aku bakal bahas mengenai FIFA U20 dari sudut pandang konstitusi negara Indonesia. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 pada tahun 2021 yang diungkapkan oleh FIFA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2019. Nah, saat itu Indonesia berhasil mengalahkan Brazil dan Peru yang juga mengajukan menjadi tuan rumah Piala U20 pada tahun 2021. Nah, tapi FIFA itu memilih Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kemudian pada bulan Desember 2020, FIFA membatalkan Piala U20 ini karena alasan COVID-19 yang saat itu sedang marak-maraknya di dunia ya. Karena hal tersebut, FIFA membatalkan acara yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, di situ Indonesia sudah menyiapkan persiapan itu semaksimal mungkin. Pada awal Oktober 2022 terjadi kejadian Kenjuran Malang yang menewaskan ratusan orang yang berada di Stadion Malang tersebut. Nah, di sini warga negara Indonesia itu merasa khawatir kalau FIFA ini bakal membatalkan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Namun, 2 bulan menjelang pelaksanaan Piala U20 tahun 2023 ini, beberapa politikus itu secara terang-terangan menyatakan untuk penolakan terhadap timnas Israel di Indonesia. Nah, sebelum itu ternyata Israel ini masuk kualifikasi sebagai peserta Pildun 2023 yang akan dilaksanakan di Indonesia. Namun, karena Israel itu negara yang penjajah gitu, negara yang menjajah negara lain, hal tersebutlah yang menjadi permasalahan penolakan timnas Israel ini di Indonesia, karena konstitusi negara kita, konstitusi negara Indonesia itu terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai kedudukan peraturan menteri dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, kedudukan pertama ini ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini kedudukan yang paling tinggi banget. Konstitusi yang pertama Indonesia. Yang kedua itu TAP MPR. Yang ketiga ada Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat itu peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh itu peraturan daerah kabupaten atau kota. Konstitusi negara kita yang pertama, Undang-Undang 1945 ini pada alinea pertama itu sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Hal tersebut lah yang menjadikan berapa orang yang pro dan ada beberapa orang yang kontra, baik itu dari politikus negara kita ataupun dari masyarakat di Indonesia ini. Salah satu yang pro terhadap pendapat tersebut itu adalah Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo. Nah, kita dengar pendapat Pak Joko Widodo Jangan dalam video mencampur ini. adukkan urusan olahraga dan urusan politik.
dalam peristiwa ini Pancasila ketiga kita itu mulai goyah gitu. Jadi yuk kita sama-sama mempertahankan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga negara seharusnya kita tahu betul ya terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Mari kita taati sama-sama. Kalau misalnya kita dengan sengaja melakukan hal tersebut, sama aja kita perlu pertanyakan lagi gitu. Kita sebagai warga negara sudah mengaplikasikan konstitusi kita atau belum. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys, bye bye. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that